Pertama, dalil terkait dengan malaikat pencatat amal. Satu, Quran, surah. Kalau saya sebutkan QS, disingkatan dari Quran, surah ya. Surah Kaf, surah 50. Surah Kaf, kemudian ayat 16 sampai 18. Baik. Kemudian yang kedua, kita ambil Quran surah ke-82. Baik, sudah. Surah ke-82 ayat 6. Kita ambil sampai 12. Kemudian juga 3. Quran surah 84. Ayat 6 juga. Kita ambil sampai 10 lah yang ini. Ini menarik nih, ayat 6 juga sama ya. Ini apa namanya? Ada kesesuaian sinergitas yang juga terkait dengan tugas-tugas malaikat pencatat amal ya. Baik teman-teman sekalian, ini diantara dalil 3 ini dulu, nanti kita akan kembangkan terkait dengan nama-namanya, pembahasannya sampai kita dapati nanti penguatan-penguatannya. Sama-sama dibuka yang telah terhubung mushafnya, Qurannya, surah ke-50, surah Kaf ya. Ayat 16 sampai dengan ayat 18 ya, supaya ngajinya kita tersambung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ada? Baik, itu 16. Kemudian 17-nya idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ada? Nah, berikan tanda di situ ya. Ini yang tanda utamanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ini langsung ada nama di situ, raqib dan atid. Jelas ya? Baik. Jadi nanti ada keterkaitan antara 16, kemudian 17 dan 18 di surah Kaf. Jadi kalau kita sering mendengar dari kecil malaikat raqib atid, malaikat raqib atid. Nah, ini ditemukan nanti dua nama ini yang sesungguhnya nanti berupa sifat pada asalnya. Ya, jadi dua ini asalnya berupa sifat ya. Sifat yang melekat pada tugas malaikat nanti di ayat ke-18-nya. Tapi korelasinya nanti akan tersambung ke ayat 17 dan ke ayat 16 sebelumnya. Jelas ya? Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin kaitkan pembahasan dengan yang sebelumnya, perhatikan alurnya baik-baik ya teman-teman sekalian, supaya kita mengerti hubungannya kenapa tersusun seperti ini. Ya, bukan hanya kita diajari sewaktu kecil untuk menghafalkan Jibril, Mikail, Israfil, Israel kan. Kemudian bahkan kita ke Mungkar Nakir dulu ya. Mungkar Nakir dulu ini menarik nih. Ya belum dicatat udah masuk kubur duluan gitu kan. Ya harusnya ke Raqib Atid dulu baru ke Mungkar Nakir ya. Baru kemudian selanjutnya gitu. Ini yang menarik, dari kecil kita sudah Israel, Mungkar Nakir dulu, mungkin baru dicabut ditanya di dalam kubur gitu kan. Nah, sementara alurnya sebetulnya yang paling enak begini dulu nih. Ya, setelah ancaman tentang kematian, kita kan pasti akan serius. Untuk menambah keseriusan itu seperti apa alurnya. Jadi kalau kita mau teruskan alurnya seperti ini, pembahasan tentang malaikat dan segala yang terkait dengannya, ya kan? Ya, ini pokok iman yang kedua. Pertama, ya, terkait dengan aspek kehidupan manusia, malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu untuk menguatkan risalah kenabian, ya, juga kerasulan, Rasul yang terakhir khusus Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa menetapkan kebenaran ya wahyu seorang Rasul, seorang Nabi, bagaimana menetapkan validitasnya untuk menentukan apakah ini benar Rasul atau tidak. Maka ini pokok acuannya adalah kepada wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril khususnya. Dan itu ada tanda-tanda tersendirinya, ya kan? Nah, nggak semua orang bisa mengatakan saya baru saja dapat wahyu dari malaikat Jibril. Tandanya apa? Dari mana tahunya itu malaikat Jibril? Kalau kita tidak pernah membahas tentang ini, kita nggak akan bisa memastikan. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari sebelum memulai bahasan-bahasan topiknya di kitab hadis beliau yang sangat populer, Al-Jami' As-Sahih yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, itu memulai pembahasan pertamanya dengan kitab Bad'ul Wahyi, permulaan turunnya wahyu, dan menjelaskan tentang malaikat ini ya, termasuk nanti diverifikasi. Inilah indahnya. Bahkan diverifikasi ya oleh ulama-ulama yang ada pada saat itu, bahkan juga tokoh-tokoh ulama-ulama yang terkait dengan keyakinan-keyakinan yang didapati sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW.
baik itu yang diwariskan dari nabi-nabi sebelumnya, ya Nabi Ibrahim terus sampai Nabi Ismail terus sampai dengan ke Nabi Isa terakhir tercantum dalam kitab-kitab mereka, ya seperti disebutkan di Al-A'raf Quran surah 7 ayat 157, ya disebutkan di situ alladzina yattabi'una nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban, ya fi Taurati wal Injil. Jadi disebutkan bahkan di Taurat, di Injil disebutkan isyarat dan sebagainya sehingga mereka mengetahui pemuka-pemuka di Bani Israel, di Yahudi, ya, Nasrani mengetahui tanda-tandanya. Karena itulah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran ini seperti Waraqah bin Naufal, ya, kemudian juga Buhaira dan sebagainya, begitu mendapati tanda-tanda pada Nabi Muhammad SAW, mereka menyimpulkan ini semua sesuai. Tandanya jelas semua sesuai, maka mereka beriman kepada Rasulullah SAW seperti yang diisyaratkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan tercantum dalam kitab-kitab yang mereka jaga. Ini verifikasinya bukan hanya didapati ya dalam kitab-kitab hadis, tapi dalam sejarah pun menetapkan itu. Jadi diakui ini untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, dan menunjukkan bahwa risalah beliau itu menyempurnakan risalah yang lalu dan ada keterkaitan, kesesuaian, nggak ada perubahan. Jadi bisa dikonfirmasi apa yang dibawa oleh Nabi Isa, ajarannya, akidahnya Islam. Yang dibawa Nabi Musa, akidahnya apa? Islam. Dibawa Nabi Ibrahim, akidahnya apa? Islam. Dan setiap Nabi akan mewariskan ya kepada umatnya masing-masing bahwa akan ada Nabi penutup, sifatnya begini, begini, dan begini. Itu sudah komitmen yang diambil oleh para Nabi ketika diutus, diangkat menjadi Rasul, berkomitmen kepada Allah. Di Quran surah ketiga, Al-Imran di ayat 81. Ya, jelas. Jadi setiap nabi diangkat, rasul ditetapkan, mesti ada komitmen untuk menjelaskan kepada semua umatnya akan ada nabi penutup, siapa yang bersamaan dengan nabi itu mesti menolongnya, mesti membantunya. Termasuk nabi atau rasul itu sendiri. Kalau berkehidupan bersama nabi penutup ini mesti membantu menolongnya. Jadi singkatnya adalah sebelum manusianya mendapatkan pedoman harus jelas dulu apakah memang rasul yang dijadikan pedoman ini betul-betul rasul atau bukan. Bagaimana standar menetapkan itu rasul benar atau tidak? Malaikat ini salah satunya. Jelas ya? Baik, setelah itu kita mendapatkan ini, kita ikuti pedomannya. Ada lagi yang ditugaskan oleh Allah. Hukum umum yang berlaku bagi seluruh hamba tanpa kecuali, kan? Universal sifatnya. Yang hukum ini dibuat untuk menyadarkan hamba agar kembali kepada Allah. Jadi awas, jangan salah memahami, ya. Semua rizki itu rizki berpeluang didapati oleh orang beriman ataupun belum beriman. Cuma nanti perbedaannya di keberkahan. Jadi rizki diberikan untuk menyadarkan, semakin mendekatkan kepada Allah, untuk mengetahui. Makanya dapat uang, jalan, tiba-tiba ke Timur Tengah dengan azan, dapat hidayah, masuk Islam. Kan? Pada akhirnya semua itu disiapkan oleh Allah untuk mengantarkan kita mendekat kepada Allah. Tinggal bagaimana hati kita bisa menerimanya, memutuskan apakah mengambil petunjuk dari jalan takwa atau mengikuti provokasi setan nantinya. Ya, maka hukum umum ini ditetapkan secara universal, ada juga yang khusus diberikan kepada orang beriman. Karena itu di Al-Quran nanti ada panggilan yang sifatnya universal, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Kan? Ada yang sifatnya khusus. Ya, setelah dia menyatakan beriman, komitmen dengan keimanannya, maka ada panggilan yang menggunakan kata iman. Ya, panggilan menggunakan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, semua hal yang terkait dengan ini, sepanjang kita mengikuti hukum yang dibawa, pedoman dibawa oleh Nabi, oleh Rasul, kan? Ataupun secara umum berkehidupan, ya di semesta ini, kita yang di bumi ini, maka Allah tugaskan malaikat yang kedua, Mikail, untuk memberikan support berkehidupan berupa terkait dengan rahmat, kan? Kemudian keberkahan, dan juga yang terkait dengan rizki. Ini semua akan berlangsung terus sampai kehidupan ini berakhir. Ya, kehidupan berakhir. Bahkan didahulukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memberikan satu getaran pada jiwa kita. Jangankan kamu pribadi gitu kan. Universe aja, ini kehidupan universal, semesta ini akan berakhir. Bahkan ditugaskan oleh Allah satu malaikat yang namanya Israfil, ya, untuk memberikan sebuah kesan yang kuat kepada kita tentang tugasnya, yaitu meniup satu sur, sasakala besar yang menghancurkan semua aspek terkait dengan kehidupan yang kita jalani di setiap titiknya. Baik di tempat kita, di bumi, titik yang kecil, sekian galaksi, semua planet, ya, dan asteroid, benda-benda langit yang lainnya, semua akan hancur seketika. Makanya disatukan 1, 2, 3 dalam doa Nabi itu setiap sholat malam, setiap minta kepada Allah. Yang saya sampaikan itu ya, pernah kita bahas, yang hadis riwayat Abu Daud, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Saya akan memberi kesan kepada kita, ya Allah, mohon jaga kan, yang telah menetapkan, mengutus, memberi kewenangan kepada Jibril, Mikail, Israfil. Bahasa lainnya kan kita minta, ya Allah,
Engkau yang mengatur langit, mengatur bumi, mengatur kehidupan. Hamba mohon ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk mengikuti pedoman berkehidupan yang Engkau turunkan petunjuknya lewat wahyu melalui malaikat Jibril itu. Kalau kita kepada Rasulullah SAW, ya Allah bimbing hamba untuk mendapatkan rahmat-Mu, keberkahan dan rizki-Mu. Ya Allah berikan kekuatan untuk menjalani kehidupan, sehingga tidak mengalami dahsyatnya kehancuran yang akan berakhir dengan ditiupnya sakala oleh malaikat Israfil dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah itu, kalau orang kemudian menduga bahwa ini ditugaskan untuk meniup sasakala, kan? Ya, sebagai akhir dari kehidupan. Nah, ini kita istilahkan begini ya, yang kita menggunakan bahasa kita sur gitu kan. Nah, lalu untuk memberikan efek kejut kepada diri kita pun sehingga tidak merasa nanti kan belum tahu juga berakhir. Ya, kalau berakhir kan kita sama-sama gitu kan. Suka ada aja manusia kan yang begitu kan. Maka Allah tegaskan kepada kita, ya belum tentu, karena setiap orang pun akan mengalami satu situasi khusus secara personal yang akan dialaminya. Kalau ini terkait dengan tadi aspek keimanan, ini terkait dengan aspek kematian. Kalau ini kiamat besar, ya kan? Kiamat kubra. Kalau ini kiamat sughra, ya, terkait dengan kematian. Ya, supaya kita tidak abai, ya, kemudian juga merasa terlena dengan kehidupan, biarin aja lah, ntar juga dunia berakhir kan semua meninggal ini, nggak ada sisi lagi kehidupan. Nah maka dikejutkan, diberikan efek kejut kepada diri kita supaya waspada. Belum tentu, jangan tunggu kehidupan berakhir, mungkin hidup kamu duluan yang berakhir. Ya, karena kita semua diikat dengan ajal, pasti akan tiba waktunya untuk kembali kepada Allah. Lalu diturunkan kemudian informasi kepada kita tentang tugas yang diberikan kepada malakul maut yang datang membawa kematian. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Quran surah 32 As-Sajdah di ayat yang ke-11. Ini juga sudah saya terangkan, ini menghadirkan kewaspadaan pada diri kita, hati-hati dalam bersikap. Ya, siapa tahu saat maksiat tiba-tiba meninggal, karena itu ingat kematian supaya nggak berbuat maksiat, semangat menunaikan ibadah sehingga saat meninggal bekal sudah cukup. Makanya kita belajar tentang iman, tentang akidah, supaya paham tentang ini untuk menguatkan keyakinan kita, supaya nggak ragu. Kalau perkara iman itu setelah kematian terlihatnya.